Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 20. Di part sebelumnya mereka saling bertarung hingga dimana Tetua Molly tak bisa menahan serangan Yunce. Ia terlempar ke atas. Secara bersamaan Tetua Molly mengaktifkan teknik terlarangnya. Dia benar-benar sudah sampai dalam keadaan yang tidak ada pilihan lain. Dia mengeluarkan teknik Bunny Heaven Dragon. Yang namanya teknik terlarang pasti ada dampaknya. Woi bocah, kau sudah ketakutan ya? Tetua Molly melepaskan tekniknya. Yunce juga menggunakan kekuatan penuhnya. Adu serangan pun terjadi. Boom. Itu dapat dipatahkan oleh Yunce. Ledakan barusan menimbulkan serpihan yang mengakibatkan dua rekannya mati terbakar. Tetua Molly tak habis pikir. Padahal ia sudah mengorbankan semuanya, sedangkan dia tak bisa menyakiti Yunce sedikit pun, malah berakhir tragis seperti ini. Kemudian Yunce lompat ke atas, dilanjutkan menebas dadanya. Dia yang sudah terkapar di tanah, tak bisa menggerakkan badannya apalagi berucap. Yunce menusukkan pedangnya. Sekarang ini para tetua Bunny Heaven hanya tinggal satu orang saja yang masih hidup. Terlihat dia gemetaran. Dia memohon pengampunan agar dibiarkan hidup, hingga bersujud di hadapan Yunce. Di sini Yunce berkata, "Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu. Katakan pada pemimpinmu, hidupmu adalah wajah terakhir dan kelonggaran yang aku berikan. Jadi, jika orangmu memprovokasiku lagi, maka kau tahu apa yang terjadi di klan Bunny Heaven." Setelah mengatakan seperti itu, Yunce melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Yunce berada di wilayah Frozen Cloud. Di situ, badai salju semakin kuat, menandakan Yunce sudah dekat dengan tujuannya. Tak lama kemudian, ia berada di Frozen Cloud melihat ada formasi. Yunce secara paksa merusak penghalang tersebut. Formasi itu hancur di tangan Yunce. Namun, para murid Frozen Cloud mendengar keributan di luar. Dengan cepat mereka keluar. Yunce meneriaki ketua Yuxian untuk keluar. Tak ada jawaban, Yunce melesat mencoba menerobos. Para murid bergabung menghentikan kebrutalan Yunce. Di situ, Yunce tak mau melukai mereka. Ia melewati dengan cara melompat ke atas mereka dan menghantamkan pedangnya ke gerbang hingga berlubang. Di situ sudah ada ketua Yuxian yang berdiri. Yang marah mengetahui Yunce membuat keributan di tempatnya. Tanpa aba-aba, mereka berdua memberikan serangan. Adu serangan pun akhirnya terjadi. Serangan demi serangan mereka keluarkan, hingga di mana serangan dari ketua Yuxian gak bisa ditahan Yunce. Ia terdorong ke belakang. Sebelum pertarungan dilanjutkan lagi, ketua Yuxian menanyakan siapa dirinya dan maksud kedatangannya, kenapa membuat kekacauan di tempat ini. Salah satu muridnya memberitahukan itu adalah Yunce. Jadi dia namanya Yunce. Kekuatannya 100 kali lipat lebih kuat dari dirumorkan, kata hati Yuxian. Yunce menanyakan apakah benar Nona Yuxian diusir dari Frozen Cloud dan mistiknya dilumpuhkan. Di sini ada kesalahpahaman. Yuxian mencoba menjelaskan bahwa Nona Yuxian memilih untuk meninggalkan tempat ini, dan mistiknya dia sendiri yang membuangnya. Karena dalam 2 bulan janin yang dikandung akan mati. Bagaimanapun sosok seorang ibu pasti memilih melumpuhkan kekuatannya demi menyelamatkan bayinya. Itu semua diakibatkan oleh Yunce telah menodai dan menyebabkan reputasi Frozen Cloud rusak selama bertahun-tahun. Namun, Yunce mengelak. Alasanmu hanya membentang peraturan, reputasi hanya mengkosong. Jika kau menganggap Nona Yuxian seperti putrimu, kenapa melakukan seperti itu? Kata Yunce, yang siap menyerang Yuxian. Penjelasannya membuat Yunce semakin marah. Yunce melancarkan serangannya. Mereka bertempur kembali. Serangan demi serangan tak terhindarkan, hingga di mana tak ada cara Yuxian mengeluarkan skill Frozen Heaven Coffin. Yaps, dia berhasil menyegel Yunce. Itu skill segel terkuat dari istananya.
Sekali tersegel di dalamnya, tidak mungkin baginya untuk keluar dalam waktu yang singkat. Namun, tak butuh waktu lama segel tersebut retak. Ya, Yunce berhasil menghancurkan segelnya. Dengan cepat ia mengarahkan pedangnya ke Yuxian. Lalu Yunce menggunakan skillnya. Saat itu pertahanan Yuxian tak kuat menahan serangan Yunce. Akibatnya dia mengeluarkan darah. Di sini Yunce menegaskan, serangan barusan itu bentuk caraku membalasmu, yang tidak bisa menangani Nona Yu-chan. Jangan harap dia akan kembali ke istana Frozen Cloud. Camkan itu. Setelah berkata dan membuat keributan di istana Frozen Cloud, Yunce beranjak pergi. Tapi para murid mencoba menghentikan langkahnya. Ketua Yuxian menyuruh muridnya untuk membiarkannya, karena kalian bukan lawannya. Scene berpindah di perjalanan Yunce pulang. Ia menyadari ada seseorang mendekat. Dia salah satu murid Frozen Cloud. Ia meminta Yunce berhenti sebentar. Maksud kedatangannya ingin membantu Yunce, yang awalnya kontra, sekarang pro dengan Yunce. Mengetahui Yunce tak bisa terbang, ia memberikan Snowponic Heavenly Mystic, supaya mencari keberadaan Nona Yu-chan akan lebih cepat. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih, tapi di benaknya ada yang janggal. Ia tak melihat King Yue sama sekali. Dia memberitahukan untuk saat ini King Yue berada di lantai 30 Ice Purgatory. Dia sedang sibuk memahami Devon Art. Setelah itu perbincangan mereka selesai. Yunce yang bingung mulai dari mana dulu melakukan pencarian, akan kembali ke klan Xiao. Sepertinya sudah 3 tahun Yunce meninggalkannya. Ia harus kembali dulu, menemui kakeknya dan bibi kecil, menepati janji 3 tahun yang lalu. Kemudian Yunce terbang. Beberapa waktu berlalu, Yunce sudah sampai di gerbang klan Xiao. Ia masuk dengan menghancurkan gerbangnya. Sontak mereka marah, ada yang berani mengganggunya. Yunce menambahkan dirinya, "Hai anjing tua, kedatanganku membuat perhitungan denganmu." Mereka masih beranggapan Yunce yang dulu. Dengan percaya diri, murid klan Xiao mengatakan dapat menangani dengan mudah. Di saat serangan akan menaik Yunce, dengan gerakan simpel saja, Yunce dapat memberikan luka cukup fatal buatnya. Tak terima anaknya dilukai, ayahnya mencoba menyerang Yunce dengan pukulan. Di situ Yunce hanya diam menerima pukulan tersebut. Sebaliknya dia malah kesakitan sendiri. Di sini Yunce mendeklarasikan bahwa ia sudah mengganti namanya menjadi Yunce, bukan Xiaoce. Itu sejak 3 tahun yang lalu. Semua orang di dalam klan Xiao terkejut mendengar itu. Sementara Yunce menghajar pria tersebut, dan segala sesuatu yang terjadi tahun lalu, ia lampiaskan kekesalannya. Mereka semua dilanda ketakutan, hanya bisa menyaksikan kebrutalan Yunce. Setelah cukup puas mengajar, Yunce menanyakan keberadaan kakeknya dan bibi kecil. Dia menjawab, 3 hari yang lalu, orang dari klan Burning Heaven mereka datang ke sini menjemput kakekmu dan Lingxi. Mendengar itu, Yunce langsung mengecek tempat pengasingan. Tak jauh dari situ. Sampai di tempat, Yunce tak melihat siapapun. Ia murka dengan apa yang dilakukan anggota klan Burning Heaven. Ia buru-buru berangkat menuju ke tempat Burning Heaven. Di tempat lain, lebih tepatnya klan Burning Heaven, Fen Yucheng sedang berbicara dengan ayahnya. Fen Yucheng meyakinkan ayahnya bahwa ini akan membalikkan martabatnya yang sudah hilang atas kejadian penjemputan pengantin dan terbunuhnya 8 tetua. Di sini ayahnya sudah mengingatkan, seharusnya tidak mengusiknya. Tapi jika berani bertingkah tanpa memikirkan akibatnya seperti ini lagi, ayahnya tidak akan bermurah hati. Lalu mereka mengakhiri perbincangan tersebut. Yucheng mendatangi Lingxi. Lingxi yang sedang asyik bermain di taman bunga diganggu Fen Yucheng. "Berhenti, jangan ganggu dia, pergi dari sini." Itu adalah Fen Yucheng. Kemudian Fen Yucheng pergi. Sebelum pergi, ia berkata, "Beruntungnya kau, saat ini aku sedang terluka dan tak bisa memberimu pelajaran. Tapi saat aku sudah sembuh, aku pasti akan membalasmu." Lalu Fen Yucheng pergi. Agar Lingxi tidak khawatir, Fen Yucheng menjamin keamanannya tetap aman.
walaupun kepadanya menjadi umpan. Di situ, Lingxi mengatakan kalau Yunce ada salah, Lingxi bersedia menggantikannya, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf ke klan Bani Hifan. Kalian semua pengecut, kemenyadarku dan kakekku hanya memancing Yunce saja. Kalian semua pemalukan, kata Lingxi. Yu Chen mengakui itu. Hanya dengan cara begini, klan Bani Hifan bisa membalaskan dendamnya. Tiba-tiba, mereka semua merasakan niat membunuh yang begitu menakutkan. Yaps, itu Yunce. Amarahnya meluap-luap, seperti ingin menghancurkan klan Bani Hifan. Kalian semua keluarlah, hadapi aku. Mendengar itu, tetua Bani Hifan keluar semua. Jadi kau yang namanya Yunce, baguslah, temui hayatmu. Pertempuran pun dimulai. Mereka saling membalas serangan. Tetua Bani Hifan dibuat mundur olehnya. Tetua Bani Hifan menginstruksikan muridnya membantu menyerang. Dengan sekali serangan, mereka dapat diratakan dengan api Yunce. Segini doang kekuatan Bani Hifan. Siapa lagi yang mau mati? Datanglah padaku. Mereka seperti semut di hadapan Yunce. Yunce ini sendirian menyerang klan Bani Hifan, tapi bisa membantai satu persatu dari mereka. Di waktu bersamaan, pemimpin Bani Hifan mulai gelisah. Ini di luar ekspektasi mereka. Ia segera menyuruh tetua menyiapkan formasi non-proven Dipper. Sekarang ini, Yunce sudah dikelilingi oleh tetua. Jumlah mereka tak main-main. Meskipun kekuatan Yunce di atas angin, tapi dengan menghadapi 30 orang banyaknya, yang kekuatan ranahnya di atas Yunce semua. Saat ini, mereka sudah memulai formasinya. Yunce merasakan tekanan sangat kuat dari formasi tersebut. Ia tak mau mati begitu saja. Yunce berusaha keras menghancurkan formasi tersebut yang menjeratnya. Tapi mereka tak mau melepaskan Yunce begitu saja. Mereka secara langsung menyerang bersama. Tak sedikit Yunce bisa menangkis serangan mereka. Walaupun ia mendapatkan serangan, Yunce bisa membalas dengan membunuh mereka. Mereka dibuat terkejut olehnya. Meskipun di dalam formasi, Yunce masih bisa melakukan seperti itu. Saat ini para tetua banyak yang mati di tangannya. Ada kelonggaran buat Yunce menghancurkan formasi. Dengan skill Demon Lotus, itu dapat membacakan formasi. Di situ Yunce tak diberikan waktu bersantai. Mereka menyerang kembali. Saat ini Yunce menggunakan skill barunya, bernama Dragon Soul Domain, yang baru ia dapatkan dari Dragon God. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.